Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Jadi ini lebih spesifik ke implementasi bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah. Tapi sebelum itu teman-teman, kita harus mengenal terlebih dahulu beberapa hal terkait dengan istilah-istilah dalam PowerPoint di bawah ini. Yang pertama adalah LO. LO itu adalah laporan operasional. Kemudian yang kedua adalah LRA atau laporan realisasi anggaran. Kemudian LPE itu laporan perubahan ekuitas. LP-SAL itu laporan perubahan sisa anggaran lebih. SAP itu standar akuntansi pemerintah. Kemudian SKPD itu adalah satuan kerja perangkat daerah. SKPKD itu adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah. PPKD itulah pejabat pentatausahaan keuangan daerah. BUD adalah bendahara umum daerah. ALK adalah analisis laporan keuangan. Baik rekan-rekan, dalam pengelolaan keuangan daerah ini ada beberapa landasan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk di dalam 32 urusan keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Ada Omnibus Regulation atau peraturan terkait dengan beberapa keuangan daerah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, kemudian Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2000, kemudian KMDN atau Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Itu yang mendasari Omnibus Regulation. Dan sekarang tambahan terkait Undang-Undang Omnibus Law yang baru disahkan akhir-akhir ini yang menjadi polemik demo yang ada di masyarakat. Terkait dengan peraturan-peraturan yang kita sebutkan tadi, masih banyak juga turunannya di Permendagri dan beberapa peraturan. Ini sekedar rekan-rekan tahu saja bahwa saja dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah itu banyak aturan ini sebagai upaya perlindungan terhadap ketertiban pelaksanaan keuangan daerah yang jauh dari korupsi, meskipun pada kenyataan masih banyak terjadi korupsi di lapangan. Nah, sekarang kita melihat perbedaan antara pengelolaan APBN dan APBD. Kalau APBN, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah itu ada di Presiden. Kemudian kalau APBD, kuasa pengelolaan daerah itu ada di Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Kemudian di sisi bendahara umum negara, kalau di APBN itu ada di Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan sebagai bendahara umum. Kemudian kalau di daerah, bendahara umumnya adalah kepala badan atau kepala dinas atau kepala biro atau kepala bagian keuangan daerah. Kemudian terkait wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara, ini adalah ada di Menteri Keuangan. Kemudian terkait wakil pemerintah daerah kepemilikan kekayaan daerah itu ada di Gubernur, Bupati, Wali Kota. Itu kalau yang ada di APBD.
Kemudian terkait pengguna anggaran, kalau APBN adalah menteri, kepala lembaga, kemudian kalau APBD adalah kepala dinas, badan atau kantor. Kemudian pejabat pembuat komitmen itu adalah yang ditunjuk oleh pengguna anggaran. Kemudian pejabat pembuat komitmen di APBD itu melekat pada pengguna anggaran. Kemudian entitas pelaporan kalau APBN itu ada pada yang disebut dengan pengguna anggaran. Kemudian di APBD entitas pelaporan melekat kepada Pemda. Nah, terkait di APBD, pejabat-pejabat terkait pelaksanaan APBD adalah PPKD. Nah, tadi sudah di atas kita sebutkan PPKD itu adalah pejabat pentata usaha keuangan daerah. Kemudian ada Kawasa BUD. BUD itu adalah Bendahara Umum Daerah. Kemudian ada pengguna anggaran atau PA. Kemudian ada kuasa pengguna anggaran atau KPA. Kemudian ada bendahara penerima dan bendahara pengeluaran. Nah, ini ditetapkan oleh kepala daerah. Apa bedanya bendahara penerima dan bendahara pengeluaran? Bendahara penerima ini adalah bendahara penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari retribusi, pajak, macam-macam. Kemudian bendahara pengeluaran ini yang bertugas melakukan pembayaran terkait belanja daerah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu ditetapkan oleh kepala daerah. Kemudian ada yang ditetapkan oleh pengguna anggaran, yaitu PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ada juga pejabat pentata usaha keuangan PPK SKPD. Ini yang menentukan adalah pengguna anggaran. Biasanya pengguna anggaran itu diwakili ketua pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Itu adalah siapa? Biasanya kepala dinas atau kepala instansi. Oke, di sini ada tugas kepala SKPD atau yang disebut dengan pengguna anggaran daerah atau selaku PA atau pengguna anggaran sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Tugas SKPD adalah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran ini bentuknya macam-macam, nanti kita akan bahas. Kemudian melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Jadi yang memerintahkan menyusun RAB, memerintahkan belanja, kemudian itu adalah SKPD atau PA atau kepala dinas. Melakukan pengujian atau tagihan dan memerintahkan pembayaran. Jadi sebelum dibayar biasanya dilakukan pemeriksaan pekerjaan, itu dilakukan oleh SKPD atau yang diperintah oleh SKPD. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, ini juga oleh PA pengguna anggaran. Mengelola uang dan piutang menggunakan barang milik daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD atau pengguna anggaran atau kepala dinas sebagai pimpinan dari yang paling tinggi di dinas tersebut. Kemudian pejabat pentata usaha keuangan SKPD ini adalah dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA. SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Sebagai pejabat pentata usaha keuangan SKPD itu memiliki beberapa tugas, yaitu meneliti kelengkapan terkait SPP, LS, UU, GU, TU yang diajukan bendahara pengeluaran dan diketahui oleh PPTK. SPS, LS,
UPGUTU itu ya semacam terkait tagihan-tagihan pembayaran yang harus dikeluarkan untuk keperluan operasional perangkat SKPD tersebut. Kemudian melakukan verifikasi terkait SPP, menyiapkan SPM, verifikasi harian atas penerimaan, melaksanakan akuntansi pencatatan di SKPD, menyiapkan laporan keuangan SKPD. Nah, pejabat penatausahaan keuangan atau PPK SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pungutan penerimaan negara atau bendahara atau PPTK. Jadi ini harus terpisah supaya tidak ada double kepentingan. Oke, ini saya contohkan proses perencanaan anggaran APBD misal di tahun 2012. Itu ada RPJMD. Ini ada rapat terkait rapat untuk melihat kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Ini biasanya dilakukan sebelum Mei 2016 kalau untuk tahun anggaran 2017. Kemudian dari RPJMD ini biasanya dilakukan RKPD, Rapat Kerja Pemerintah Daerah. Maaf, yang namanya RPJMD adalah Rencana Jangka Menengah Daerah. Biasanya disusun di awal terpilihnya bupati. Kemudian setelah RPJMD itu menjadi acuan untuk rapat kerja pemerintah daerah, biasanya dilakukan pada bulan Mei 2016 untuk tahun anggaran 2017. Kalau untuk tahun anggaran 2021 ya dilakukan pada Mei 2020. Kemudian di pertengahan Juni kuasa anggaran dan PPAS itu membuat nota kesepahaman. Nota kesepahaman terkait apa? Ya terkait hasil RKPD, ya yang terkait draft awal apa yang harus direncanakan dan dianggarkan untuk kebutuhan daerah tersebut. Kemudian pada bulan Agustus sampai September itu dilakukan RKSKPD atau rapat kerja di setiap dinas. Kemudian di bulan Oktober November itu hasil rapat itu disampaikan, kemudian dibahas bersama dengan pimpinan kepala daerah. Kemudian setelah disampaikan di bulan Oktober November itu menjadi sebuah RAPBD, Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah. Dari rencana itu kemudian dibawa ke sidang DPR, dimintakan persetujuan dengan DPR di akhir November biasanya. Nah, kemudian dari persetujuan DPR itu dibawa ke Kemendagri pada bulan-bulan Desember. Kemudian setelah dari Mendagri mendapat disposisi persetujuan pada bulan Desember 2016 untuk tahun anggaran 2017 itu dilakukan rapat daerah terkait anggaran pendapatan belanja daerah dan penjabaran penggunaan anggaran itu. Kemudian pada bulan awal-awal Januari itu dilakukan pencermatan, ketaatan, kepatuhan, hasil evaluasi yang dilakukan oleh setiap masing-masing SKPD dan DPA SKPD itu sendiri. Nah, kemudian dalam prosesnya pelaksanaan program itu di antara bulan Januari sampai Desember. Kemudian biasanya di pertengahan bulan itu yang namanya anggaran kan direncanakan di awal. Pasti setelah dilakukan perjalanan ada evaluasi. Evaluasi itu disebut dengan APBDP atau PAPBD, perubahan anggaran penerimaan dan belanja daerah. Itu bisa direvisi di bulan Agustus dan di bulan September, kemudian dijalankan lagi. Nah, biasanya kalau teman-teman melihat di bulan-bulan Agustus sampai November, Oktober, November, Desember itu di jalan-jalan itu banyak pembangunan,
banyak pembangunan parit, jalan, gedung macam-macam. Lah itu memang biasanya pemerintah itu berani mengeluarkan anggaran besar setelah PAPBD ini, setelah ada perubahan anggaran pendapatan belanja daerah ini, kemudian digenjot untuk proses pembangunan di bulan-bulan Agustus sampai November Desember. Nah, ini adalah alur dari proses perencanaan anggaran APBD yang kita misalkan tahun 2017. Nah, kalau kita melihat keruwetan pengelolaan keuangan daerah ini ya memang tidak mudah. Jadi dari rencana jangka panjang itu direncanakan menjadi RKPD, tadi ada kuasa pengguna anggaran, PPS, nota kesepahaman. Jadi perencanaan itu sampai jadilah yang disebut RAPBD. Nah, RAPBD itu kemudian dilaksanakan itu direncanakan ulang. Jadi dari angka general itu direncanakan oleh setiap SKPD. Kemudian diverifikasi, kemudian dilakukan belanja pembiayaan. Kemudian kalau ada perubahan nanti ada RPAPBD. Jadi ada rencana perubahan APBD, dievaluasi, kemudian nanti turun perda perubahan APBD. Kalau di tahun awal tadi perda APBD, kalau di tengah tahun adalah perda perubahan APBD. Kemudian terkait dengan pendapatan atau pelaksanaan itu ada pentatausahaan. Penerimaan ke rekening kas umum daerah selambatnya 1 hari kerja. Nah, biasanya dari mana? Dari pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dan sebagai penerimaan daerah itu penerimaannya harus disetor ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah penerimaan. Kemudian terkait belanja itu harus diterbitkan surat perintah pembayaran, itu harus diterbitkan. Penerbitan surat SPP 2D dan sejenisnya itu diterbitkan oleh PPKD. Jadi tidak seenaknya sendiri membayar, jadi harus ada surat perintah pembayaran. Nah, kemudian pembiayaan itu untuk biaya operasional dan macam-macam itu dilakukan pentatausahaan pembiayaan oleh PPKD. Nah, dari mana toh sebenarnya pendapatan daerah dari kas umum, piutang, investasi, kemudian dibelanjakan barang, digunakan untuk dana cadangan. Kalau kurang, daerah itu juga bisa utang ke daerah lain atau ke pemerintah pusat atau ke lembaga yang bisa memberikan pinjaman. Nah, pentatausahaan itu disebut dengan proses pembukuan akuntansi keuangan daerah. Kemudian setelah dibukukan, di situ ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Ya, laporan keuangan tadi memuat yang saya sebutkan tadi, ada LRA, laporan realisasi anggaran. Kemudian ada neraca, ada laporan arus kas. Kemudian ada yang disebut dengan catatan laporan keuangan. Kemudian ada laporan operasional. Kemudian ada laporan LPE, laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada laporan perubahan saldo. Nah, laporan-laporan ini dirapatkan, kemudian untuk dirapatkan, kemudian menjadi raperda, menjadi persetujuan antara pemerintah daerah di tanggung jawab gubernur, bupati, wali kota pada dasarnya. Kemudian dimintakan persetujuan kepada DPR. Jadi laporan keuangan itu juga disidangkan di DPR. Kemudian setelah sidang 3 hari itu mungkin ada perbaikan, dievaluasi selama 15 hari perbaikan, kemudian 7 hari disesuaikan di Pemda, kemudian jadi peraturan daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun tersebut. Nah, kalau sudah
menjadi perda, DPR melakukan pengawasan bukan pemeriksaan. Lalu pemeriksaan dilakukan oleh siapa? Pemeriksaan dilakukan oleh biasanya Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, meskipun itu sumber uangnya dari daerah, ya tetap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau di intern pemerintah daerah ada tidak audit, ada, disebut inspektorat daerah yang melakukan pengendalian keuangan daerah. Nah, penyelenggaraan urusan pemerintah ini kan menjadi kewenangan daerah dan didanai dari dan atas beban anggaran belanja daerah. Terkait penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, ya didanai dari belanja dari atas beban pendapatan dan belanja negara. Jadi di pemerintah daerah itu mengelola dana daerah, tetapi di segi-segi tertentu ada kewenangan pemerintah pusat yang turut membantu daerah, maka dibebankan pada pembelanja dan pendapatan dan belanja negara. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan Kartu Indonesia Sehat. Itu kan masyarakatnya di daerah. Masyarakat di daerah itu nanti didanai oleh APBN, tetapi terkait dengan pengaspalan jalan kecamatan itu nanti dibelanja daerah, tetapi nanti ada jalan lintas provinsi, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, ini ada pembagian pengelolaan terkait dengan keuangan ini. Nah, terkait laporan keuangan itu 5 laporan yang saya sebutkan tadi disusun. Kemudian laporan keuangan itu disampaikan kepada PPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi pada bulan-bulan November, di Desember itu laporan-laporan sudah harus jadi, karena proses panjang untuk sebagai raperda tadi. Nah, laporan keuangan akhir tahun yang dilaporkan oleh SKPD atau oleh Kepala Dinas Pengelola Anggaran kepada pemerintah adalah laporan realisasi anggaran. Kemudian ada juga yang terkait dengan laporan Lapsal SKPD. Kemudian ada juga laporan operasional. Kemudian ada neraca, kemudian ada catatan atas laporan keuangan SKPD. Nah, kemudian kalau setelah dari SKPD, maka Pemda di bawah gubernur, wali kota atau bupati itu kembali menyusun laporan untuk laporan akhir. Ada beberapa macam laporan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Kemudian ada lapsal, ada laporan operasional, ada neraca, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan arus kas, dan ada laporan keuangan. Nah, laporan-laporan itu dilampiri dengan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Nah, jadwal pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah itu kita lihat, kita geser dari kanan ke kiri. Perda tentang pertanggungjawaban daerah itu biasanya mulai disusun di bulan-bulan 6, penyampaian ke DPR itu di bulan-bulan 5. Saya ulangi. Akhir kegiatan itu kan di Desember 2012. Bulan Desember maksudnya. Di sini di bulan Desember. Kemudian ini dilaporkan. Kemudian ditelaah itu biasanya di bulan Februari setelah tahun anggaran. Direview oleh Inspektorat Provinsi Kabupaten Kota. Ini adalah
inspektorat daerah yang mereview laporan daerah. Kemudian laporan itu pada bulan 3 itu disampaikan kepada BPK. Jadi setelah diverifikasi oleh inspektorat, kemudian nanti disampaikan ke BPK. Biasanya pada akhir bulan Mei itu BPK sudah selesai melakukan hasil audit. Kemudian pada bulan 6 itu sudah disampaikan ke DPR tentang hasil audit dari BPK itu tadi. Dan BPK itu memberikan raport kepada daerah, ada wajar tanpa pengecualian, WTP itu prestasi tertinggi daerah, ada wajar dengan pengecualian, berarti ada kesalahan catatan pengelolaan keuangan, dan ada yang tidak wajar yang menjadi polemik di banyak daerah. Itu yang wajar dengan pengecualian dan tidak wajar itu menimbulkan beberapa kasus tidak pidana korupsi. Ini dasar hukum penyesuaian keuangan, saya kira tidak perlu saya sampaikan satu persatu, nanti dapat dibaca. Kemudian dalam proses pelaporan itu adalah menggunakan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2020, di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperlihatkan waktu kas diterima atau dibayarkan. Jadi biasanya kan kas atau apa itu di akhir pelunasannya, tapi transaksi terjadi di awal, maka menggunakan akuntansi berbasis akrual. Ini ada perbedaan akuntansi berbasis antara SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual. Nanti bisa kita pelajari. Kalau SAP berbasis kas menuju akrual itu komponennya LKPD dari 4 laporan. Ada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Kemudian SAP berbasis akrual itu terdiri dari 7 laporan. Ada LRA, SOL, LO, neraca, LPE, dan LHK, dan CLK atau catatan laporan keuangan. Nah, kemudian ini nanti silahkan dicermati. Kemudian laporan pemerintah daerah berdasarkan akun itu tadi, kalau pendapatan daerah, belanja daerah, transfer pembayaran itu menjadi LRA, kemudian nanti menjadi SAL. Kemudian menjadi catatan laporan keuangan. Kalau pendapatan dan biaya operasional dan beban itu menjadi LO, nanti LPE, kemudian masuk catatan laporan keuangan. Kemudian kas, piutang, persediaan, investasi, aset, dana cadangan, aset, kewajiban, koreksi itu masuk neraca. Kemudian ada transaksi yang terkait dengan transaksionis, itu nanti masuk laporan arus kas, kemudian masuk catatan laporan keuangan. Nah, ini adalah komponen-komponen laporan keuangan yang harus ada dalam LRA, harus ada dalam neraca, harus ada dalam laporan perubahan ekuitas, harus ada dalam laporan SAL dan LO. Nah, kemudian ini kebijakan akuntansi. Ada kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, itu membuat penjelasan unsur laporan keuangan berfungsi sebagai panduan atau penyajian laporan keuangan. Kewajiban akuntansi akun itu mengatur definisi pengakuan, pengukuran, penilaian atau penggunaan transaksi peristiwa sesuai dengan PSAP. Nah, sistem akuntansi pemerintah daerah ini, sistem akuntansi pemerintah daerah disebut dengan SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggaraan, peralatan, dan elemen untuk mewujudkan fungsi akuntansi sampai dengan pelaporan keuangan digunakan analisis pemerintah daerah. Kenapa penting? Karena pemerintah daerah ini mengelola uang masyarakat, maka perlu yang disebut pencatatan yang tepat digunakan untuk program prioritas dan juga pertanggungjawaban serta perencanaan prioritas. Kemudian ini adalah bagian-bagian struktur, ada kode-kode nanti. Nah,
dapat dipelajari. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kendala dalam peningkatan opini BPK atas LKPD. Biasanya yang menjadi masalah pemerintah daerah terkait kewajaran laporan adalah temuan dan rekomendasi BPK tahun sebelumnya itu tidak ditindaklanjuti oleh SKPD. Jadi ini menjadi temuan ulang. Kemudian masih terdapat kelemahan kebijakan akuntansi, pencatatan, mungkin kelemahan bukti-bukti dan lain sebagainya. Ada kelemahan dalam pengelolaan kas, kurang rapi pencatatan dan sebagainya. Ada kelemahan dalam pencatatan aset daerah, aplikasi belum memadai atau lain sebagainya. Ada ketidakcukupan pertanggungjawaban, bukti-bukti itu menjadi catatan juga. Ada pencatatan tidak tertib dan belum dilakukan stok opnam di akhir tahun. Jadi sisa dana itu belum terdeteksi berapa keseluruhannya. Ada kelemahan penatausahaan, bukti-bukti, surat-surat, kontrak, dokumen, pengadaan dan sebagainya. Ada kelemahan pelaksanaan pengawasan kegiatan dan ada kelemahan sistem pengendalian internal. Nah, ini secara general terkait gambaran pengelolaan keuangan daerah yang hari ini kita sampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan melihat macam-macam laporan keuangan daerah yang lebih rinci. Nanti yang bisa kita praktekkan ini untuk semester ini kita fokus bagaimana ke dalam pengelolaan keuangan daerah untuk setelah UTS ini. Saya kira demikian materi pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.